Oleh karena itu, ibu yang saleh melahirkan anak yang saleh pula. Jadi kalau kita ingin kesalehan anak, mesti berangkat dari kesalehan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat. والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan kasih sayangnya kita dapat hadir dalam rumah Allah yang sangat mulia ini. Semoga pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin. Walaupun tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar nanti. Hamba Allah yang pada kesempatan yang mulia ini kita telah menaikkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah. Marilah sama-sama kita mengkaji satu nama dalam satu cerita. Adalah seorang ibu yang luar biasa yang telah menghantarkan anaknya yang menjadi salah satu orang yang Nabi mengatakan, khudil Qur'ana min arba'ah, ambillah Al-Quran dari 4 orang manusia. Disebutlah salah satu di antara 4 itu adalah anak beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Abdullah bin Abbas, dan yang keempat Maula Hudzaifah, budak daripada Hudzaifah. Cukuplah sebuah keagungan yang Nabi menyebutkan anaknya sebagai salah satu rujukan dalam membaca Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, anak beliau Abdullah bin Mas'ud ini ketika Nabi mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya al-Quran, bacalah Al-Quran itu kepada saya. Maka Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, alayka fa kaifa aqra', bagaimana mungkin saya membaca Al-Quran kepada engkau, wa alayka unzal, padahal Al-Quran itu turun kepada engkau. Maka Nabi SAW sabda, inni uhibbu an asma'a al-Qur'ana min ghairi, saya ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dan orang itu bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi cukuplah satu kemudian itu yang menjadikan Nabi SAW mendengarkan Al-Quran dari suara Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dalam pada itulah Abdullah melantunkan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Bagaimana kalau kami datangkan kepada setiap umat itu saksi atas apa yang mereka kerjakan.
dan kami datangkan engkau wahai Muhammad terhadap mereka itu sebagai saksi pada hari kiamat. Mendengar ayat ini yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah mengatakan, saya melihat mata Nabi meneteskan air matanya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini diantara salah satu kelebihan anak daripada seorang ibu. Ibu itu bernama Ummu Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabiah. Abdullah bin Mas'ud, Ummu Abdullah bin Mas'ud bintu Abd. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan-kelebihan yang beliau bersama anaknya itu adalah Ummu Abdullah dan anaknya itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama memeluk agama Islam di antara sekian nama lainnya yang beliau ini mengajak dan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang menarik yang itu menjadi sebab mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang Allah berikan dalam hati seseorang dengan sebab yang berbagai macam ragam. Adalah ayat ibunya Abdullah bin Mas'ud ini orang miskin. Beliau punya dua anak, namanya Abdullah bin Mas'ud, satu Utbah atau Utaibah. Jadi ketika suaminya sudah meninggal, jadilah ibunya sebagai janda yang miskin. Tidak banyak dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Maka pergilah beliau dalam perjalanan untuk mencari sesuatu makanan untuk anak-anaknya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan itu bertemulah dengan orang Quraisy, dan kemudian anaknya mengatakan, wahai ibu, kalau ada satu pekerjaan saya bolehlah bekerja untuk menutupi kebutuhan kita. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, masih kecil, dan Abdullah ini memang orangnya kurus, pendek, begitu ya. Jadi zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ceritalah, kuntu ghulaman yafi'an, saya masih anak kecil, ar'a ghanaman li 'Uqbah bani Abi Mu'ayth, li 'Uqbah bani Abi Mu'ayth. Saya pada waktu itu sudah mulai mengembala kambing untuk keluarga Uqbah. Maka dalam pengembalaan kambing itu tiba-tiba datanglah dua orang. Beliau tidak kenal siapa orang itu. Ternyata orang itu kemudian baru beliau kenal, namanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Rupanya itulah Nabi dan Abu Bakar. Dengan rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika Nabi datang dan Abu Bakar belum mengenalnya. Jadi keduanya mengatakan, ya ghulam, hal 'indaka min labanin tusqina, wahai anak ananda, apakah ada susu yang bisa kami minum? Jadi Abdullah tidak kenal siapa ini. Ini seorang pengembala kambing si kecil. Hai, ada susu bisa kami minum? Maka beliau mengatakan, inni mu'tamin walastu saqaikuma, saya ini orang pun bekerja, wahai orang yang menanyakan kepada saya ini tidak bisa memberikan minum kepada anda berdua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal 'indaka min jaz'ah lam yanzu 'alaiha al-fahal, ada jaz'ah atau kambing yang mungkin sudah tua, yang tidak lagi air susunya sudah tidak ada lagi, ada enggak? Jadi heran juga pertanyaan. Biasanya kan orang tanya kambing yang masih bagus, yang bisa diperas susu, ini enggak. Yang kambing-kambing sini ada enggak yang kira-kira sudah tidak lagi ada air susunya? Maka kata Abdullah, na'am ada. Fa'ataituhuma bihima, datanglah beliau bawa dua kambing, yang kambing itu tidak lagi mengeluarkan air susunya. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, kemudian memegang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memerah susunya. Ketika beliau peras, beliau bilang, tolong bawa tempat untuk penampungan susunya. Fahtalaba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil susunya yang banyak itu luar biasa, maka beliau pun minum. Abu Bakar radhiyallahu anhu minum, terus susu itu mengalir masih banyak. Jadi Abdullah melihat heran, ini kok orang bisa peras susu dari binatang yang sebenarnya lagi tidak ada lagi asuhnya. Jadi beliau heran, siapa orang ini sebenarnya? Kok Masya Allah luar biasa. Jadi beliau masih anak kecil, tapi beliau Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Makanya anak-anak kita ada Allah berikan pencerahan kepadanya. Dia menjadi anak yang soleh, dari kecil sudah kelihatan kesolehannya, ya, patuh dia. Ini kan sesuatu yang anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, tidak semua. Nah, jadi dalam pada itu dia mengambil satu kesimpulan lain. Nah, ini Masya Allah, ini orang tidak biasa ini. Ya, apa kata beliau? Alimni min hadzal qaul. Ini yang saya dengar tadi kok indah. Boleh enggak? Wahai orang di depan saya, ajarkan saya sesuatu. Rupanya yang Nabi baca itu ada beberapa jumlah Al-Quran. Ya, jadi beliau bisa kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innaka ghulamun mu'allam. Kamu ini anak yang diberikan pencerahan oleh Allah. Jadi zaman rahmatullah Abdullah Mas'ud ini kan sebenarnya beliau bukan dari suku Quraisy, bukan dari kabilah orang yang mulia. Beliau ketika datang ke kawasan Quraisy ini orang dari suku lain yang kurang mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Tapi begitulah, ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapapun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia adalah orang karena takwa yang ada di dalam hatinya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau minta Nabi untuk mengajarkannya, Nabi mengatakan, innaka ghulamun mu'allam. Kamu ini anak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jemaah rahmatullah, fa akhadtu min fihi, kata Ibnu Abbas, saya mengambil Al-Qur'an itu langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 suratan, 70 surah. Ada 114 surah, 70 surah langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yunazi'uni fiha ahad. Tidak ada satupun orang yang mendebatkan kemampuan beliau dalam membaca Al-Quran, keindahan bacaannya, kelebihan yang luar biasa. Jadi jemaah rahmati Allah, ini memang kelebihan Abdullah. Tapi lebihnya Abdullah adalah kelebihan juga seorang ibu. Kita cerita tentang ibunya, tapi kenapa Abdullah yang kita ceritakan? Karena kelebihan anak adalah kelebihan ibu. Jadi kalau ada anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, apa yang kita tanyakan? Ini anak siapa? Mamanya siapa? Ayahnya sudah meninggal. Mamanya siapa? Luar biasa jemaah rahmati Allah. Jadi kesabaran seorang ibu dalam mendidik anaknya, apalagi ayahnya sudah meninggal dunia, sesuatu yang tidak biasa. Maka banyak dalam kisah-kisah orang hebat karena perjuangan seorang ibu. Ada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau sudah meninggal ayahnya, ketika beliau lahir sudah tiada ayahnya. Jadi ini, tapi beliau menjadi orang yang hebat, yang luar biasa karena kesabaran seorang ibunya. Jadi kisah kehebatan seorang anak tidak boleh lepas dari
kehebatan seorang ibu. Jadi inilah jemaah rahmatullah kenapa alasannya kita ceritakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi jemaah rahmatullah, cerita inilah kemudian beliau menyampaikannya kepada ibunya. Ibunya tidak mengatakan, kamu anak kecil ngomong. Tidak. Ibunya begitu menghargai, menghormati apapun yang disampaikan oleh anaknya. Ibu yang baik, ibu yang mendengar anaknya. Dia yang ikut memberikan solusi. Jadi cerita itu juga menjadi hidayah bagi ibunya, yang kemudian kedua-duanya menjadi mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waqad 'ayashat ummu Abdullah waladaha wa waladuha Abdullah bin Mas'ud daurud da'wah al-awwal. Jadi mereka keduanya adalah orang yang berdakwah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa awal-awal keislaman di kota Mekah. Beliau pula dengan rahmatullah bersama anaknya pernah hijrah ke Habasyah, kemudian juga hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan beliau dengan rahmatullah dengan ibunya itu. Jadi Abdullah ini dengan ibunya itu sering masuk keluar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mengatakan, ini saudara Nabi. Karena kenapa? Karena begitulah hubungan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk keluar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa kedekatan Abdullah bin Mas'ud dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ma kuntu adunnu ibna Mas'udin wa ummuhu illa min ali an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya beliau keluarga Nabi. Jadi maksudnya beliau menyangka bahwa Abdullah dan ibunya itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likathrati ma kana yadkhul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali beliau bertemu masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kelebihan, karena bertemu dengan Nabi itu ya bertemu dengan dengan cahaya pencerahan. Ya, apapun yang Nabi sampaikan, perkataankah, perbuatankah, itu adalah sebagai pelajaran hadis-hadis beliau. Jadi oleh karena itu dengan rahmatullah itu kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dengan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa kana Abdullah bin Mas'ud awwal man afsha al-Quran fi Makkah. Beliau orang yang pertama menebarkan dan menaburkan bacaan Al-Quran di kota Mekah, ya, fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi membacakan, Abdullah kemudian menerimanya, kemudian beliau mengajarkannya. Ini beliau punya guru yang hebat bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi Abdullah, mendapatkan seorang guru yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu dengan rahmatullah telah Al-Quran jadi kemuliaan orang yang mempelajarinya dan kemudian orang yang mengajarkannya. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mendengarkan, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Setiap huruf yang kita ajarkan mungkin menganggap sederhana, tetapi Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun wa likulli harfin 10 hasanat. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap huruf itu adalah 10 kebaikannya. Kebaikan orang yang belajarnya, kebaikan orang yang mengajarnya, tentu kebaikan bagi orang tua yang menghantarkannya kepada pembelajaran Al-Quran. Jadi begitu fadilah
yang luar biasa jemaah dirahmati Allah, seorang Abdullah bin Mas'ud yang Nabi jadikan beliau sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran. Khudil Quran min arba'ah, ambillah Quran dari 4 orang. Salah satunya Nabi sebutkan Abdullah ibn Mas'ud. Jadi yang memberikan ijazahnya itu langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahajara Abdullah wa ummuhu radhiyallahu anhuma ila al-Madinatul Munawwarah. Yang kedua hijrahnya beliau dengan anaknya kepada ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini juga luar biasa. Ibu dan anak meninggalkan kota Mekah yang beliau sayangi untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu ibu yang saleh melahirkan anak yang saleh pula. Jadi kalau kita ingin kesalehan anak, mesti berangkat dari kesalehan orang tua. Jadi apapun yang kita kerjakan, itulah pendidikan pertama yang dilihat oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi orang yang baik, yang saleh, sangat jauh harapan kita untuk mensalehkan seorang anak. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama bagi seorang anak sebelum sekolah yang sebenarnya. Dari ibulah dia mengenal bahasa, dari ibulah dia mengenal tata krama, dari ibulah dia mengenal segala-galanya, bagaimana menghormati tamu dan sebagainya. Maka betapa ibu bagi anak luar biasa faedahnya. Bukan ayah ya, tapi anak sangat banyak bergaul dengan ibunya, hampir 24 jam masa kecilnya dia adalah bersama ibu. Maka jemaah rahimahullah disebut dengan al-um dalam bahasa Arab, artinya al-marja'. Jadi al-um itu terjemahnya al-marja'. Ibu itu adalah tempat kembali. Ibu adalah referensi. Ibu adalah rujukan yang luar biasa. Kecerdasan, kesalehan, kebaikan, semuanya akan diwariskan kepada anaknya. Maka ketika anak itu pandai, mungkin orang bilang ini ibunya mestilah pandai. Kalau anak itu hafal Quran, jangan-jangan ibunya juga hafal juga. Walaupun tidak demikian, tapi begitulah gambaran betapa Abdullah bin Mas'ud itu sangat besar peran ibu dalam kehidupannya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah habis kisah ibu dan cerita kebaikannya dalam kehidupan seorang manusia, karena perannya yang luar biasa. Sehingga jemaah rahmat Allah, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyun nasi, siapakah orang yang ahaqqu an aburra, yang paling berhak saya berbuat baik dengannya? Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Maka dalam pada itu Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Summa ayyu, siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Summa ayyu, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa ayyu, siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayah. Jadi begitulah hak seorang ibu. 3/4 haknya itu adalah ibu, 1/4 itu adalah ayah. Karena begitulah peran ibu dalam membimbing, mencerdaskan, menyukseskan, membahagiakan seorang anak dalam hidupnya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kita tidak boleh melupakan kehadiran ibu dalam hidup kita tanpa melupakan juga seorang ayah, karena beliau sejak melahirkan kita, sejak beliau mengandung kita, perannya sudah luar biasa. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sangatlah luar biasa untuk kita kembali kepada seorang ibu, karena mereka telah memberikan satu peran yang tidak kecil adanya. Jemaah rahmati Allah, masih sedikit lagi tentang hebatnya seorang ibu untuk menggambarkan hebatnya seorang Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengirimkan Abdullah bin Mas'ud ke negeri Kufah.
Kufah ini tentu orang-orang yang hebat ya. Kufi ya, Kufah orang-orang hebat juga. Dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliau ketika mengirimkan Abdullah bin Mas'ud ke Kufah itu beliau tulis ada sepucuk surat. Beliau tulis kepada orang-orang yang ada di Kufah. Kata beliau apa? Kata Umar, "Inni wallahi alladzi la ilaha illahu illa huwa asartukum bihi ala nafsi." Demi Allah, kata Umar radhiyallahu anhu, ya, yang tiada Tuhan melainkan Dia, asartukum bihi, dengan Abdullah ini saya telah memuliakan kalian yang ada di Kufah ini. Mana buktinya? Saya kirim kepada anda seorang yang alim yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Saya sudah utamakan kalian karena saya sudah mengirim seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Oh, luas ilmunya, samudra pengetahuan, luas wawasan Qur'annya. Kata beliau, fakhudhu minhu, maka ambillah dari Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, begitulah sepucuk surat Umar untuk mengatakan kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu disebutkan dalam buku ini, walidzalika kana al-Kufah qad warasu ilma Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, maka dari sanalah Abdullah bin Mas'ud telah mewariskan kepada mereka ilmu yang sangat banyak, khususnya kepada masyarakat di negeri Kufah. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas kisah cerita tentang hamba Allah yang mulia Abdullah bin Mas'ud untuk menggambarkan hebat ibunya. Tentu hebat Abdullah bin Mas'ud, tapi tak bisa kita lupakan kehebatan ibunya. Ibunya yang telah melahirkannya, ibunya yang telah membimbingnya, ibunya yang telah memberikan pencerahan kepadanya. Karena ibunya sangat menghormati seorang anak, memuliakan seorang anak, apapun yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu dipelajari oleh ibunya. Maka orang yang dapat menghargai seorang anak, dia telah membesarkan anaknya. Maka oleh karena itu tidak banyak orang tua kalau anaknya ngomong, tidak banyak orang tua yang mau mendengarkan. Alah, anak kecil. Padahal orang yang mendengarkan anak, dia sedang menghargai seorang anak. Anaknya merasa terinspirasi. Masya Allah, mama saya kalau saya ngomong, Masya Allah, ayah saya luar biasa. Nah, jadi tidak banyak orang yang apabila anaknya berbicara, dia dengar dengan baik. Nah, jadi oleh karena itu orang tua semacam ibunya Abdullah ini telah membesarkan anaknya, karena apapun yang disampaikan oleh ibunya, oleh anaknya, itu menjadi kisah yang inspirasi bagi beliau. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu pernah ingat Uwais Al-Qarni, ya, kalau bicara tentang kehebatan seorang ibu, ya, yang doanya mustajabah, yang Nabi mengatakan nanti kalau bertemu dengan orang ini yang dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Itu tidak lain karena bagusnya hubungan antara anak dengan seorang ibu. Jangan pernah ada orang merasa bahagia kalau orang melupakan jasa orang tuanya. Tidak akan pernah ada cerita kebahagiaan kalau mereka itu tidak disayangi dan dicintai. Maka dalam sebuah kisah, ketika Nabi naik tangga mimbar itu, beliau mengucapkan 3 kali amin. Salah satu di antara doa yang diaminkan Nabi adalah celakalah orang yang masih hidup, salah orang tuanya satu atau dua-duanya, tapi mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Amin, kata Nabi. Doa dari Jibril, Nabi mengaminkan karena begitu besar jasa orang tua kepada seorang anaknya. Semoga kita dengan rahmat Allah termasuk orang, ya, kita seorang orang tua dan kita juga seorang anak. Ketika kita seorang orang tua, tahu bagaimana menghormati seorang anak, dan kita sebagai seorang anak juga tahu bagaimana menghormati seorang orang tua. Karena itulah siklus kehidupan yang Allah jadikan. Sekali-kali kita jadi anak, lain kali kita jadi orang tua. Peran yang luar biasa ini dalam satu orang, dia ada 2 peran
yang bersamaan dia juga seorang anak karena dia ada orang yang melahirkan sekaligus dia orang tua karena hari ini juga dia melahirkan. Jadi apa yang kita rasakan sebagai orang tua itulah yang dirasakan oleh orang tua kita ketika melahirkan kita pada masa ketika dilahirkan. Nah, demikianlah beberapa untayan kisah terhadap Abdullah bin Mas'ud dan ibunya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk berbuat baik kepada anak dan berbuat baik kepada orang tua. Apapun yang dikerjakan oleh seorang anak itu adalah kebaikan bagi orang tua. Jadi anak itu adalah orang tua sebenarnya. Sehingga sebagai penutup Nabi mengatakan anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayah. Begitulah dekat hubungan anak dengan orang tuanya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا،
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف